Manusia itu jangan terjebak oleh masa lalu. Merdeka yang sangat sulit adalah memerdekakan dirinya dari belenggu yang mengikat dirinya. Halo semuanya, kembali lagi di Talk Me bersama saya Eka Risma. Dan tentunya hari ini kebetulan cerah cuacanya padahal dari kemarin-kemarin sempat hujan, sempat cerah juga. Spesial banget hari ini, alhamdulillah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget dan alhamdulillah bisa berkesempatan datang ke Talk Me untuk ngobrol bareng sama kita semuanya. Di sini ada Ki Titut. Assalamualaikum Ki Titut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat harusnya nih. Kabarnya bagaimana nih? Alhamdulillah sehat, Sehat. waras, bedigas. Wah, harus selalu semangat juga nih. Iya. Sebenarnya terima kasih banget sudah berkenan ke rumah ya, sekalian main, sekalian silaturahmi. Ini pertama kali dan agak canggung sebenarnya. Aduh, bingung nih mau ngomong apa nih gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita dalam bidang apapun, punya masalah atau punya jasa dalam bidang apapun, kalian bisa langsung kirim cerita kalian singkat aja ke email atau ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa sertakan #TalkMe dan #EkaRismaOfficial. Oke, jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, Ki Titut ini seorang seniman yang juga budayawan di Banyumas ini kalau orang-orang yang tahu, dan ternyata juga Ki Titut seorang petani karena saya juga sering beberapa kali main ke kebunnya. Yang teman-teman ngikutin di Instagram Eka Risma itu di kebunnya Ki Titut ya, yang banyak banget. Ada pepaya, sebelumnya ada pare yang besar-besar banget itu. Terus sekarang ada jeruk lemon juga ya, ada singkong, ada kacang juga. Nah, banyak banget sebenarnya yang mau dibahas. Tapi juga bingung nih mau mulai dari mana gitu. Iya, dari awal dulu sepertinya. Ki Titut ini dikenal sebagai seniman ya, awalnya di Banyumas. Kebanyakan orang, oh ini seniman dan budayawan juga begitu. Wah, itu bukan cita-cita ya. Jadi itu hanya orang lain yang menganggap saya seniman atau sampai dianggap budayawan. Wah ini, waduh sangat berat sebenarnya. Itu mengalir saja Nak Risma, mengalir apa yang aku lakukan tiap hari dalam sebuah nilai kegiatan. Oke. Tapi sudah dari lama, sejak tahun berapa ini Ki sebenarnya dikenal? Kalau saya kan dari dulu emang sempat dengar nih namanya Ki Titut seniman yang kadang kalau di setiap pertunjukan itu beda-beda aksinya gitu. Ada yang ngelukis pakai badan, ada yang ngelukis pakai tangan, bahkan kayak kebanyakan lukisannya juga abstrak gitu kan. Tapi saya juga baru pernah ketemu pas awal-awal semester itu karena ada tugas gitu kan, saya ke rumah. Ya, jadi sejak kecil saya ini suka membaca seni kejadian. Nah, jadi saat itu kalau ada sesuatu masih terekam dalam pemikiran. Mungkin teman-teman yang lain tidak berpikir seperti itu atau mungkin keluarga saya, anak adik-adik saya tidak. Tapi saya sering, itulah menjadi catatan di dalam pemikiran saya sampai menjelang dewasa dianggap dari keluarga orang yang selenta. Bahasa Banyumas selenta itu aneh oleh keluarganya. Ya. Jadi suka melukis, suka rengeng-rengeng atau ngomong sendiri, membaca seni kejadian. Jadi itu sering sampai sekarang masih terekam tembang-tembang kuna seperti Jog Jali Jog Kemiri gitu ya, Cing Ciripit ya, Slebur, bahkan ada tembang sing anak-anak kecil tahun 70-an itu kalau ada motor mabur lewat itu ngudak-ngudak, tembak silite sini duit gitu lah. Ini sekarang saya rangkum menjadi tembang-tembang Banyumasan. Wow, gitu. Jadi saya ini lagi menulis tentang lagu atau tembang Banyumasan dengan dialek Banyumasan, Jawa Banyumasan. Gitu. Jadi selain seniman juga sekarang itu sering menulis lagu dan sudah punya mini album ya. Berapa lagu itu Ki Titut? Kalau tembangnya itu sudah 38 tembang, tapi yang
baru rekaman ada berapa gelintir Iya, itulah. tapi sudah banyak termasuknya loh. Ngalahin saya ini. Kayaknya cepet banget gitu. Ya, Iya. ini kan di saat pandemi ini saya menggunakan waktunya untuk tetap berkarya. Iya, betul. Di samping saya sebagai seorang petani, itu indah sekali ketika bercengkrama dengan alam, membaca alam, ada kasih sayang di dalamnya. Ketika pagi, seakan-akan saya itu kalau ke kebun itu seperti mau ketemu jamaah. Jadi indah sekali, senang sekali. Jadi dalam bahasa Banyumas, ndang esuk, dan aku ketemu sama tanaman-tanaman saya yang aku tanam dengan penuh kasih sayang. Betul sekali. Saya juga kalau ke kebun berasa lagi liburan gitu. Iya. Lumayan buat refreshing. Ya, jadi begini, kalau orang itu senantiasa berpikir positif, membaca alam, dan itu ada kenikmatan, akan menjadi aura yang indah di dalam dirinya, dan tetap ada komunikasi imbal balik antara sesama alam dan pemilik alam, Tuhan semesta. Betul Itu sekali. pemiliknya adalah Tuhan. Jadi kita harus ada komunikasi yang indah. Akhirnya nanti akan tercipta gelombang atau frekuensi yang indah pula. Iya, betul sekali. Dan saya juga gak nyangka banget nih. Pertama kali datang ke rumahnya itu karena ada tugas dulu ya, awal banget sama teman-teman. Ternyata ngobrol-ngobrol, wah nyambung juga nih. Padahal saya awalnya ke rumahnya tuh takut. Mungkin teman-teman di sini yang tahu rumahnya Mbah Titut itu yang banyak hantunya di rumahnya gitu. Ada tulisannya di sini ada setan gitu. Ya itu namanya daya ganggu. Iya. Nah, jadi itu yang dianggap sejak kecil sama teman-teman saya itu beda dari yang lain, karena melakukan sesuatu yang beda dari teman-temannya. Kalau melukis, saya melukis yang serem-serem. Berarti memang dari dulu? Dari kecil. Dari kecil sudah suka hal yang beda gitu ya? Bahkan ketika saya masih remaja punya kegiatan kecil-kecilan, kegiatan berkesenian, diberi nama Sanggar Kliwon, gambarnya hantu. Jadi sudah senang yang dianggap orang itu tidak suka, malah saya suka karena di situ ada kenikmatan di dalam diri saya. Iya. Gitu. Yang penting masih benar gitu ya. Jadi sampai jadi kaki-kaki seperti ini, ya adanya seperti itu, itulah diri saya, jadi diri sendiri. Betul apa sekali. Kata orang, yang penting saya tidak merusak orang, saya berkarya. Jadi silakan yang lain menilai apa saja, tapi di dalam dirinya tetap ada nilai kasih sayang. Wah, keren banget. Dan alhamdulillah saya jadi bisa menganggap beliau ini sebagai guru gitu. Karena saya juga kan sering cerita-cerita begitu kan. Karena memang kalau setiap orang nih pasti kan ada masalah, ada ini, dan untuk cerita ke orang lain juga kadang masih pilih-pilih ya Ki, dan tidak semuanya itu bisa memberi nasihat, memberi kayak motivasi yang benar gitu. Alhamdulillah komunikasinya bagus, silaturahminya, bahkan saya sudah dianggap sebagai anak. Wah, senang sekali nih. Kayaknya anaknya banyak ini gitu. Iya, hidup itu kalau bisa memberikan energi positif. Saya anaknya 2. Iya, anak kandung 2. Di luar itu banyak anak-anak. Banyak sekali ya. Tadi saja ada anak yang pada datang dari banyak yang pada pengen silaturahim. Alhamdulillah jalinan kasih sayang sampai pada berumah tangga, sampai punya anak. Dari beberapa kota pada datang karena masih terjalin tali kasih sayang. Betul itu sekali. Yang sebuah nilai keindahan, bahwa di dunia harus menciptakan sorga, dan sorga bukan hadiah, tapi sorga kita ukir, kita buat menjadi sebuah keindahan di dalam makna hidupnya. Wah, betul. Pokoknya kalau udah ngobrol sama Ki Titut ini pasti bakal panjang, terus juga asik gitu. Iya. Tapi Ki Titut sendiri asli Banyumas. Iya. Lahir di sini. Begitu. Saya lahir itu di Purwokerto. Ya, tepatnya dulu namanya masih desa Kranji, ya, Kranji Purwokerto, ya. Sekarang kelurahan Kranji, ya. Terus masa kecilnya di Purwokerto, terus pindah ke desa Rejasari. Dalam perjalanan hidupnya sampai sekarang masih dalam waktu muda itu hidup di Kelurahan Rejasari. Jadi
mengukir indah bersama teman dan kawan-kawan, berkesenian juga. Nah, dan ketika sudah mulai sekitar tahun 80-an itu ikut bergabung di Teater Kripik Purwokerto. Nah, itu saya belajar dengan Om Sugiarto, yang beliau itu belajar berteater dari Sanggar Bambu Jogja. Jadi saya latihan vokal. Dulu kalau untuk peran sebagai orang gila, kalau orang Banyumas mau kentir lah, Gemblung, itu belajar sampai jadi orang gila beneran. Iya, sampai ngais-ngais di pasar itu untuk memerankan itu. Iya, betul. Jadi ini dulu luar biasa. Latihan vokal ya memang vokalnya dengan suara perut bukan di tenggorokan. Maka sampai sekarang Paktitut itu kalau ngomong seru. Betul. Jadi ada pembawaan sekaligus belajar teater yang dulu melakukan itu dengan teman-teman. Oh, berarti memang sempat belajar bareng sama teman-teman ya. Makanya mungkin sekarang jadi bisa bikin lagu sendiri dan tidak asing begitu dengan musik dunia seni itu kan lahir ketika dipertemukan dengan gelombang yang sama akan menjadi sebuah kehidupan, keindahan di dalam dirinya itu. Dan dari sekian teman-teman yang sampai sekarang hidup ini bagi saya berteater, iya, berperan yang indah. Nah, jadi tak nikmati. Itu. Jadi kalau kowe covid bocah tekan wong tua sih kaya gue. Ya, ini diri saya. Saya ndak bisa jadi orang lain. Saya diri saya, dan ini ada nilai keindahan, dan istri alhamdulillah menikmati. Ya, anak menikmati. Kalau saya dalam kondisi lama tidak membuat karya pentas, anak malah tanya, "Abang ndak punya uang apa?" Loh, kenapa kok ndak ada kegiatan? Nah, jadi ada dukungan dari keluarga, istri dan anak mendukung keliaran saya berkarya. Itu. Oh, berarti dari keluarga juga sangat mendukung istri dan anak begitu ya. Jadi semakin semangat juga tentunya. Semangat itu. Selalu. Karena paham, anak itu paham bahwa ini ramane nek ora kayu kan gombriang. Lebih baik berkesenian sehat. Nah, begitu. Oke. Terus di masa pandemi ini kan udah mau 2 tahun ya? Jalan 2 tahun ini bagaimana Kititut? Maksudnya berpengaruh banget tidak dalam event, tentunya mati banget sih di Banyumas, sama sekali nggak ada acara. Secara event besar memang selama 2 tahun ini tidak ada. Iya. Tapi tetap karya berjalan, berkesenian berjalan sesuai dengan porsi karena ada pandemi. Dan Paktitut ketika di kebun, yaitu saya lagi berkesenian. Nah, jadi kadang ada teman sekaligus baca puisi, menciptakan puisi dan langsung bergerak sebagai karya saat pandemi. Ketika ada bangun terbang pun akan menjadi nyanyian, akan menjadi karya. Disitulah tadi pagi saya baru melakukan kegiatan berdua. Saya baca puisi tadi pagi. Itu saya membaca suasana alam. Jadi tetap bagaimana melihat kondisi, melakukan karya sesuai dengan porsinya di saat yang seperti ini. Betul. Berarti tidak ada alasan pandemi tidak berkarya sebenarnya ya? Ya, tinggal bagaimana lingkungan dan orang itu sendiri. Ya, karena saya melakukan berkesenian tidak mesti harus ditonton orang banyak. Kalau saya berkesenian tidak ada yang nonton, tidak apa-apa. Alam sekitar menonton. Makanya kadang-kadang dianggap wong ora waras. Ya, tidak masalah gitu. Kemarin itu di Gubuk saya gelar Mori Putih. Tidak ada yang nonton, tapi saya hanya bertiga. Saya membuat sebuah karya, silakan, tidak masalah. Karena saya ingin bahagia. Betul sekali. Wah, tapi sudah terlihat orang mendengar kata Mbah Titut, oh yang ini ya, yang seniman begini ya. Kalau belum kena tuh lihatnya kayaknya serem banget begitu. Padahal tidak sama sekali. Begini, manusia itu kebanyakan tidak sedikit yang tertipu indranya melihat casting. Betul. Jadi sekali. Terserah apa kata orang. Yang penting saya tetap memberikan nilai dalam kehidupan kasih sayang. Jadi wajah boleh
sangar atau mungkin dianggap medeni atau kayak setan bis, tapi hati tetap selembut salju. Wah. Ingat-ingat ya. Wajah boleh seram tapi hati tetap selembut salju. Itu yang menipu dan itu yang susah ya. Iya, jadi karena alhamdulillah setiap minggu ini hanya selama ada PPKM ini, PPKM itu saya tidak melakukan kegiatan mengumpulkan anak-anak. Padahal setiap minggu ada kegiatan 20 anak minimal, itu kegiatan di gubuk sawah saya 2 jam bersama Pak Detitut. Nah, ada belajar melukis, menggambar, ada belajar Jawa Banyumasan, dan ada belajar menanam. Bahkan ada tanaman yang sudah ditanam oleh anak-anak 6 bulan yang lalu, sekarang sudah mulai petik. Nah, pepaya yang ditanam oleh anak-anak saat 6 bulan yang lalu sudah mulai siap dipetik dan sudah petik 1 kali. Jadi usia sekarang 7 bulan, alhamdulillah pepaya California yang untuk edukasi anak-anak sudah mulai berbuah. Kemarin saya ke sana juga banyak banget itu. Ya, karena itu sebagian besar itu yang nanam adalah anak-anak untuk edukasi. Berarti kalau anak-anak itu yang memanggil atau itu keinginan dari anak-anak itu sendiri datang? Awalnya saya sendiri yang menginginkan. Anak-anak itu kan jenuh setiap hari kegiatannya, tidak ada belajar di sekolah, cekelan HP. Maka saya bawa 5 anak tetangga saya dan keponakan saya ajak bermain. Akhirnya dengan teman-teman saya ajak, saya beri minuman, saya beri jajanan bareng-bareng untuk ngobrol dan melukis. Alhamdulillah mereka sekarang ketagihan. Senang sekali rasanya. Usia saya masih diberi waktu untuk bisa berbagi dengan anak-anak. Jadi saya ingin menitipkan pada anak-anak agar tetap jalan sebagai anak Indonesia yang mantap. Cinta terhadap budaya dan cinta terhadap alam Indonesia yang indah. Maka saya melakukan kegiatan bersama anak-anak rutin. Hanya saat ini istirahat, nanti kalau sudah tidak ada PPKM insya Allah dengan cara sederhana, saya mulai kembali dengan sahabat-sahabat saya, para pelukis dan guru seni yang saya ajak untuk ikut mendukung kegiatan saya di gubuk sawah Cowong Sewu. Wow, mantap ini. Beberapa kali juga saya pernah ke sana ya. Ketemu dengan teman-teman juga, wah benar-benar indah sih ngeliat kayak itu kadang kepuasan diri sendiri ya kita bisa berbagi ilmu, bisa sharing sama anak-anak, sama teman-teman, dan mereka itu kayak hasilnya tuh kelihatan, itu kepuasan sendiri sih kalau begitu. Ada kebahagiaan di hati. Jadi sekali lagi bahagia itu bukan hadiah. Bahagia itu tidak mesti berupa materi ya, karena saya merasa sudah dicukupi oleh Tuhan dengan seukuran saya. Jadi jangan melihat ukuran cukup saya dengan orang lain. Mungkin orang lain melihat saya sengsara, wah Pak Titut kan wong sengsara duwe apa-apa ora kok ngurusi kayak. Tapi bagi saya ingin menciptakan kebahagiaan di dalam diri. Maka melakukan sesuatu ada nilai kasih sayang. Wong diundang anak-anak itu, Assalamualaikum Pak Titut, Waalaikumsalam. Senang ora lumrah. Nah, banyak orang yang tidak dipanggil oleh anak-anak, bahkan dicuekin. Tapi ketika orang yang seperti ini lewat, Pak Titut, wah ini ada kebahagiaan. Itu ternyata gelombang kasih sayang yang saya berikan, mereka menyambut dengan indah, akan menjadi sebuah karya. Betul sekali. Pokoknya tuh kalau ngobrol sama Kitty itu kayak wah semuanya benar-benar sampai bingung berkomentar lagi gitu. Makanya begini Nak Risma, hidup itu jalani saja, nikmati saja sesuai dan porsinya. Jadi nanti nikmat. Sesuai dengan porsinya itu ya. Nanti kan tahapan porsinya ini cukup, nambah lagi. Jadi jangan melompat melompat. Ora pas jatuh gitu. Mengko jerit-jerit. Intinya juga jangan memaksakan gitu ya. Kalau itu memang bukan porsinya, karena setiap manusia kan sudah diberi porsi masing-masing, batasannya di mana. Kalau kita memaksakan juga begitu, terlalu berharap jatuh, kecewa gitu. Iya betul. Oke, di sisi lain Kitty itu seorang seniman, petani dan juga budayawan ya. Kebanyakan orang berkata
Juga seorang apa namanya? Penemu atau gimana ini? Pencipta cowongan. Cowong Wow, sewu. jangan salah. Jadi cowongan itu bukan Patitut yang menciptakan. Iya, bukan yang menciptakan sebenarnya. Bukan. Memang sudah ada dari dulu itu. Sudah ada, namun tidak ada yang tahu. Apalagi wujudnya cowongan kayak apa. Mendengar saja di telinga terasa aneh, kan begitu. Apa itu cowongan? Tapi di pelajaran dulu sempat ada. Itu kayak apa ya, upacara adat memanggil hujan kalau di pelajaran dulu. Cuman untuk melihat cowongan itu apa, terus pertunjukannya seperti apa ya belum tahu gitu. Nah, tertariknya mengangkat cowongan karena di dalam nilai tembangnya ada sastra indah. Itu maka saya ngobrol sama istri karena istri saya di dunia seni memang dia seorang koreo. Nah, dia mendukung keinginan saya untuk mengangkat cowongan biar apa? Anak cucunya mengenal karena kita ini, sekali lagi saya sampaikan, kita ini adalah pewaris tunggal karya-karya leluhur. Maka tak tulis mantra sastranya, tak cari makna-maknanya atau artinya, ternyata mengandung nilai kasih sayang. Antar sesama, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan dengan Tuhan. Jadi ini yang tertarik, akhirnya saya angkat kembali, bukan sebagai ritual, tapi sebagai seni pertunjukan. Ceritanya begitu. Betul, kadang kan orang yang tidak tahu arti sebenarnya, wah itu ritual tuh, ritual. Padahal bukan. Itu seni saya pertunjukan. angkat, kalau hanya ritual tidak bisa dinikmati. Maka ini ada penggalan doanya gini. Sulasi Sulandana kukus menyan ngundang dewa ana dewa dening sukma widadari temuruna widadari temuruna runtung-runtung kesanga sing buri karya lima leng gulenge Banyumasan gelang nglayoni putri angungkung cek incek raga Bali rog asem kamilaga. Wahai saudaraku, berbanggalah engkau, nenek moyang kita seniman besar, karya-karyanya tentang kasih sayang, karya-karyanya tentang cinta kasih antar sesama, alam dan Tuhan sebagai ikatan tentang kasih sayang. Nah ini, tapi aslinya liriknya bukan seperti itu. Jadi lirik aslinya ini Sulasi Sulanjana kukus menyan ngundang dewa ana dewa dening sukma. Widadari temuruna runtung-runtung kesanga sing buri karya sambil megangi boneka cowongan itu. Itu hanya seperti itu. Cuma itu dibikin tembang tembang, liriknya saya buat sendiri. Untuk apa? Membuat daya ganggu. Betul. Nah itu, maka ketika muncul seakan-akan Patitut yang menciptakan. Menciptakan adalah para leluhur. Dan kita ini adalah pewaris tunggal karya-karya leluhur. Maka apa kata orang terserah. Tapi yang jelas saya menghargai leluhur saya punya karya. Sebelum mengenal apapun, dia mencari doa dengan membuat doa sendiri untuk menghubungkan dengan pemilik alam. Karena saat itu tidak ada air hujan. Nah,
Berarti kemarau ya? Kemarau yang benar-benar ya. itu. Dan karena waktu itu seorang muslim tetap melakukannya sholat istisqa ketika kemarau panjang. Tapi dulu cowongan. Maka untuk membuat daya tarik, daya ganggu, aku buat sebuah pertunjukan bersama istri tercinta dan anak-anak. Betul sekali. Akhirnya orang mengenal dikira karyanya Pak Tito. Karena beberapa kali melakukan dengan biaya besar. Dan itu dukungan dari istri yang luar biasa, tidak eman-eman memberikan uangnya untuk berkarya. Dan anak-anak tidak melarang. Alhamdulillah akhirnya demi waktu, hari demi hari dan waktu ke waktu, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, saya ada bantuan untuk ikut membantu ketika saya ada kegiatan. Ya, namanya bantuan kan tidak semuanya. Tapi betul. Saya terima kasih dan salam hormat kepada pemerintah Kabupaten Banyumas yang ikut mendukung beberapa kali saya membuat karya-karya tentang cowongan. Dan setiap pemberian itu saya berikan, bahkan saya nambahi pembiayaan untuk buat karya lebih heboh lagi. Wow, luar biasa ini. Tapi sebenarnya nih Ki, cowongan itu memang ada boneka. Memang ada bonekanya dari dulu atau bagaimana? Jadi begini, cowongan itu memang ada boneka yang terbuat dari tempurung kelapa. Saya ambil kesimpulan bahwa dulu nenek moyang kita tanggap sekali terhadap lingkungan. Ketika kelapa sudah tidak ada airnya, daunnya sudah layu, menjadi cumplung, kena bajing, juga butuh minum, butuh makan. Akhirnya cumplungnya itu dicoeng-coeng. Karena dicoeng-coeng jadi namanya cowongan, disindik, diberi wajah seperti menyerupai perempuan. Nah itu didoakan dan diberikan petunjuk pada sang dewa dan bidadari di sana. Ini loh, tempurung kelapa sudah tidak ada airnya, bahkan disunduk. Apa tidak kasihan kalau ini sudah tidak ada airnya, nanti akan kematian semuanya. Nah itu dipakai cumplung pakai tempurung kelapa, menyerupai boneka. Dan orang lain menganggap itu jelangkung. Betul, karena hampir mirip. Iya, kalau ini mantranya ada nilai sastra, jelangkung itu hanya dengan datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Dan ini tidak memanggil sesuatu yang hubungannya dengan itu. Dan ini dipakai pakaiannya itu jerami yang kering atau rumput-rumput yang kering. Ini yang namanya cowongan. Memperlihatkan pakaiannya saja dengan rumput yang kering. Gitu. Di rumah Kit itu ada banyak ya? Wah, dulu saya pernah buat sampai ratusan. Tapi ketika sudah jadi, banyak teman pada datang, diambil, diminta. Nah kan tidak tega, saya udah ada bawa. Pernah buat sampai ratusan, banyak, tapi setiap tamu teman datang ambil, teman datang enggak apa-apa sudah. Berarti besok saya boleh ambil satu. Oh boleh. Iya, lumayan buat koleksi gitu. Nanti pada ketakutan. Iya. Iya, oke, luar biasa. Tapi sekarang masih banyak bonekanya. Ada 10 lah ya. Ada. Karena memang kalau ada teman, kalau ada penelitian atau teman datang itu banyak cenderung mengambil karena untuk souvenir di kebanggaan di daerah lain. Bahwa pernah ketemu dengan ini pelaku seni cowongan. Betul sekali. Oke. Tapi berarti kejadian seperti itu zaman dulu itu memang benar-benar terjadi ya? Terjadi, bukannya zaman dulu. Wong itu tempat istri saya itu kecilnya masih istilahnya ngalami. Karena sebelah rumah mertua saya itu ada sesepuhnya cowongan. Jadi karena istri saya memorinya teringat waktu kecil, jadi ketika saya mendapatkan mantra dan doa itu, istrinya udah mendukung itu. Jadi karena ada dukungan yang jadi hidup bukan sebuah kebetulan. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan istri dan beliau itu dari sekolah seni jurusan Korea dari ISI Jogja. Jadi alhamdulillah mendukung. Tapi kalau tidak yang pas ya tidak nyambung, maka hidup bukan sebuah kebetulan. Jadi alhamdulillah dukungan istri. Kalau tidak dukungan istri berantem terus. Karena gitu. beda alur gitu. Jadi saya alhamdulillah kegiatan yang aku lakukan
keluarga mendukung. Alhamdulillah. Itu yang utama sih sebenarnya. Ya, di sana itu juga sebuah ritual orang pinggiran petani. Jadi banyakkan seni itu karya itu tercipta oleh para pelaku rohani saat itu, yaitu petani, nelayan, karena hubungannya dengan alam. Betul sekali. Dan itu sangat dekat dengan pemilik alam. Jadi ketika mau nanam ya berdoa, mau metik ya berdoa, mau panen ya berdoa, mau berlayar ya berdoa. Nah, ini keindahan nenek moyang kita itu, walaupun dulu belum ada doa-doa, dia sudah ngarang doa untuk komunikasi percaya dengan pemilik alam ini. Akhirnya ngarang mantra-mantra yang saya nikmati sebagai nilai sastra. Oke. Iya, balik lagi ke Cowongan, sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, karena sebenarnya sebelumnya belum pernah ditanyakan juga gitu. Mumpung di sini kan jadi teman-teman juga yang mungkin masih asing dengan Cowongan itu apa, terus masih penasaran dengan Kititut seperti apa, jadi lebih tahu gitu ya. Iya, tapi sebenarnya Cowongan itu berarti cuman ada di Banyumas? Memang ada di sini atau di daerah lain juga ada? Di daerah lain ada, cuma namanya beda-beda. Ada yang namanya Benta-Benti gitu. Ya, di daerah Brebes, di daerah ini daerah Banyumas sebelah barat saja namanya Benta-Benti. Beda-beda namanya. Namanya Cowongan. Saya menggunakan nama kegiatan ini, saya beri nama Cowong Sewu. Cowong Sewu, iya. Jadi Cowong Sewu sebagai nama kegiatan saya. Aslinya Cowongan. Cowongan aslinya, gitu. Cuma nama kegiatannya Cowong Sewu gitu. Makanya ada membuat acara kegiatan. Gubuk Cowong Sewu gitu. Iya. Oke, beberapa kali juga saya sudah sempat lihat ya Kititut melakukan pertunjukan Cowongan, kadang dipadukan dengan lukisan juga ya, melukis. Iya, jadi itu hanya untuk berekspresi bahwa ketika orang itu berkarya, bila ada daya ganggu, orang kan tertarik. Kalau hanya rutinitas itu saja kan membosankan. Betul. Maka saya aplikasikan dengan kegiatan-kegiatan kolaborasi dengan teman-teman seniman perupa, pelukis, yaitu. Jadi ada lagi dengan nyanyian. Gitu. Jadi ada beberapa sahabat-sahabat saya pelaku seni di Kabupaten Banyumas, saya libatkan semua. Oke. Jadi teman saya banyak dan hampir sebagian besar terlibat di dalam kegiatan saya. Iya. Terus untuk dekat-dekat sekarang ada rencana nggak untuk membuat pertunjukan? Atau mungkin nanti nunggu agak longgar ya pandemi ini? Kalau pertunjukan saya tetap menghargai peraturan pemerintah. Dari saya tidak mau nantang wea dengan alam. Jadi saya tidak akan berani melakukan pertunjukan. Tapi paling tidak saya tetap berkarya dengan cara saya. Bukan untuk pertunjukan secara umum. Karena melihat kondisi Pagebluk ini kita sangat prihatin. Dan saya lebih fokus pada doa sekarang. Jadi pertunjukan tidak ada tapi berkesenian sambil berdoa. Doa setiap saat saya bernafas ada doa untuk negeri ini. Apalagi ini sudah memasuki bulan di mana sejarah yang luar biasa, Agustus. Jadi Agustus. Saya sangat prihatin sekali, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan kehidupan mulai menjadi semarak kembali. Antar sesama itu menjadi nilai hidup yang indah. Oke. Iya, memang pandemi benar-benar semuanya tuh terpengaruh gitu. Sangat-sangat, apalagi anak-anak sekolah yang baru masuk, terus pekerja seni itu yang benar-benar mati kan, nggak ada acara sama sekali. Ya begitulah. Tapi semoga juga cepat selesai ya Kititut ya. Ya, biar karena bisa. Memang ini kehendak Tuhan, tinggal kita pandai-pandailah membaca seni kejadian. Nah, ini adalah seni kejadian alam. Maka seorang seniman pasti harus cerdas membaca alam, membaca seni kejadian, dan cerdas spiritual. Oke. Oke, balik ngomongin soal pertanian nih, perkebunannya ini. Kedepannya itu mungkin ada rencana nggak sih Kititut kayak menjadikan lahan itu sebagai tempat wisata mungkin, atau kayak wisata alam, seperti kan banyak nih sekarang wisata baru di beberapa daerah yang memanfaatkan sawah atau lahan kosong itu sebagai tempat wisata untuk foto, wisata alam, bahkan banyak juga sawah yang dimanfaatkan untuk
tempat itu, rumah makan? Jadi saya sih orangnya ndak latah-latah banget. Jadi apa yang aku lakukan mengalir saja. Yang namanya tempat berwisata itu bagaimana orang itu bisa menikmati. Ada wisata yang sederhana di dalam pandemi ini. Kita ketika sore ngajak anak cucu saja ke pematang sawah, itu juga wisata. Ke kali yang jernih juga wisata. Jadi apa yang saya lakukan, apa kersane Gusti Allah bae. Kalau nanti menjadi bagian tempat wisata, wong itu hanya mengalir saja. Wong tadi pagi sudah ada 5 orang duduk sambil potret-potret selfie di gubuk saya. Iya. Bahagia sekali saya. Nah itu kan sudah bagian daripada menjadi embrionya wisata kecil di situ. Betul sekali. Nah kalau minggu banyak orang goes ya mampir dolan selfie di kebun. Nah ini jadi tidak terpancang harus menjadi wisata besar, tapi paling tidak ikut andil menghibur orang, membuat aura orang senang bisa selfie di kebun saya. Iya, oke. Soalnya kebunnya benar-benar mengini banget itu. Apa ya? Berarti pernah nggak sih ngalamin gagal gitu? Secara nyata gagal itu pasti dalam hidup sebagai bagian ilmu kehidupan ya pasti ngalami. Pasti waktu tanam tomat, waktu tanam cabai itu pernah gagal karena itu tanaman yang sangat tidak mudah ditanam, dirawat karena memang rentan sekali terhadap penyakit. Ya pernah. Gitu. Oke. Saya kira sekali nanam pasti jadi. Wah. Iya, tanam jadi begitu ada urusannya dengan alam, iklim yang mempengaruhi curah hujan tinggi tidak bisa menantang alam gitu. Jadi tanaman-tanaman semusim sayuran ketika curah hujan tinggi resiko besar seorang petani berkebun gitu. Namun yang nyamannya menjadi kehidupannya yo tetap dijalani walaupun rugi. Sampai sekarang alhamdulillah ada keberkahan dalam hidup berkebun sampai sekarang. Iya, berarti sekarang aktivitas sehari-hari lebih sering menghabiskan waktu di kebun ya? Di kebun, jadi kalau habis subuh saya sebentar istirahat sambil baca-baca buku, nanti jam 5:30 saya sudah sarapan. Kasih 5:30 sarapan, jam 6, 10 menit saya sudah di kebun. Rutin tiap pagi. Dan itu jam 11:30 istirahat medang, nanti jam 11:30 pulang zuhur. Indah sekali. Dan di situ saya kalau pagi itu kasih salam sama alam, tanaman, dan yang menjadi daya tarik itu masih ada kuntul mabur. Masih banyak itu. Masih banyak, kadang-kadang tadinya habis tidak ada, kok sekarang ada kuntul mabur. Saya jadinya terbersit untuk menulis kuntul mabur menjadi sebuah karya tembang. Kuntul mabur medun neng tengah sawah, golek tepangan mlipir pinggir galengan, kakine asik macul beletan, ninine tekang gawa kiriman. Jam 10 mangsane pada ngaso, medang kopi clebek campur gula Jawa. Jam 10 mangsane pada ngaso, madang segarantang dikokoh tegean segarantang dikokoh tegean keproki. Itu karena saya membaca seni kejadian. Padahal cuma lihat di situ lihat kuntul mabur dekat sama petani, kaki-kaki lagi macul. Saya tulis. Jadi lagu. Luar biasa. Itu. Musisi juga nih Kititut. Wah, luar bukan. biasa. Jadi karena inilah saya sampaikan Nak Risma, pandai-pandailah membaca seni kejadian. Itu. Ada lagi saya kalau pagi itu ada 3 kakek tua ya. Saya, Mbah Haji Pol Sultoni sama ini Pak Kaki Suhadi, usianya sudah 74 tahun lebih. Tapi kalau jam 6, 3 orang ini dulu-duluan. Kalau ndak Kaki Suhadi dingin, ya Kaji Toni. Kalau ndak Kaji Toni, saya. Jadi antara jam 6 sampai jam 7, itu ada 3 kaki-kaki yang datang lebih awal itu. Akhirnya saya buat lagu.
kakine inyong tua ora wedi kesel sanajan tua esih seneng nyambut gawe bar sarapan udut sedela banjur nyangking pacul lunga sawah ngileni banyu parine lemu kalengane kebek tanduran sayur ora keri boleh tebusil karo muntul ngopranti medangan bareng anak putune ngopranti medangan bareng anak putune. Wah. Medang. Keproki. Tukan. Berarti semua kejadian itu bisa dijadikan sebuah karya sebenarnya. Iya. Bahkan sampai ini ada peristiwa corona sih jadi lagu saya. Iya yang terbaru kemarin ya. Gimana kan, gini? Tadi malam kemarin itu kan ada kematian satu desa di daerah saya itu ada 3. Tetangganya meninggal jadi itu sebelum karena waktu itu rumahnya di pinggir kuburan, maka sering mendengar alamat tanda-tanda akan ada orang mati. Biasanya ada manuk malam hari, bunyi burung gagak. Namanya manuk buak. Manuk buak. Iya manuk buak. Saya jadi lagu itu sudah, ya jadi lagu tinggal nanti aransemennya. Iya. Manuk buak, moni wengi-wengi, gitu ya. Ngabari lamun arep ana wong mati. Nah. Inyong tangi jagong banjur meneng awak merinding mancal kemul maning ya esuk sore ana layon teka wong mati bareng sandekala sanak sedulur pada tangisan ora li jujuk maring kuburan inyong takon maring suketeki kenang apa Kamboja ambrol kembange alang-alang mangsuli kuwe merga ana corona Kamboja lagi berduka. Tapi liriknya benar-benar kayak memang terjadi gitu ya. Ya wong itu memang terjadi bener. Iya. Manuk buak moni tengah wengi. Ini nanti buat liriknya. Iya, masih rahasia. Ditunggu. Iya, jadi teman-teman yang mungkin mau dengerin lagunya Kititut bisa cek di YouTube-nya ya. Iya. Sudah banyak subscribernya ini. Namanya apa nih Kititut? Kititut Edi Purwanto saja. Oke, di situ juga banyak kegiatan-kegiatan selain nyanyi juga ada ya berkebun. Ya banyak berkebun, kegiatan bertani. Bertani. Ya hanya untuk mengukir sejarah buat anak cucu. Iya. Supaya pernah nih bikin kegiatan ini gitu. Itu perlu banget sih anak cucu gitu. Yang biar nanti ke depan menjadi ukuran bagaimana kakeknya punya karya-karya untuk mendukung Indonesia. Karena ACI Aku Cinta Indonesia. Dan itu waktu masih bujangan. Itu waktu kerja masih di Dieng itu sering melihat kegiatan di TVRI waktu itu ada ACI Aku Cinta Indonesia. Oke, ini tuh benar-benar luar biasa banget. Bintang tamunya luar biasa, terus juga ceritanya banyak banget sebenarnya. Pokoknya luar biasa banget. Ya biasa saja, wong itu mengalir jadi saya tidak merasa orang luar biasa karena ini kehidupan saya. Betul. Jadi kalau di dalam dirinya ya aku nikmati saja. Kalau orang lain menilai saya terserah. Bisa luar biasa, bisa kaken pola, bisa lalu wong ora waras kan terserah. Saya kalau mikirin orang lain aku enggak punya karya. Jadi harus jadi diri sendiri. Maka merdeka yang sangat sulit adalah memerdekakan dirinya dari belenggu yang mengikat dirinya. Nah, malas itu belenggu, kalau itu bisa dilepaskan akan menjadi karya. Wow, males ya. Iya, jadi jangan sampai belenggu mengikat dirinya, males, istilahnya tidak mau apa-apa, hanya mimpi hidupnya dalam dunia mimpi ya percuma. Gitu. Jadi hidup ini bukan mimpi,
tapi hidup harus punya impian. Betul sekali. Wah, hidup bukan mimpi tapi hidup harus punya impian Iya, gitu dan ya. hidup untuk hidup, bukan untuk mati yang sia-sia. Wow. Karena luar hidup biasa. sekali, mati sekali, harus bermanfaat. Udah kayak mau closing nih, padahal belum closing guys. Oke, udah ngobrol panjang lebar nih. Mungkin dari Kititut ada apa namanya ya, motivasi juga nih untuk teman-teman yang mungkin saya juga terinspirasi dari kehidupannya Kititut sendiri karena bisa mengalir sesuai dengan apa yang sedang dijalani sekarang. Mungkin boleh kasih tips motivasi buat teman-teman yang masih banyak belenggu nih, males atau Jadi bagaimana? manusia itu jangan terjebak oleh masa lalu. Oh, oke. Ya, ini kadang-kadang terjebak masa lalu. Jadi mau malas karena frustasi itu akhirnya jatuh. Jadi hidup untuk hidup, bukan untuk mati yang sia-sia. Kalau masa lalu itu kan ibarat kaca spion. Nah, Iya. jadi hanya dilirik saja agar kita jalan ke depan jangan sampai nabrak. Iya. Jadi sekedar gini, kalau kita lihatnya spion terus ya nabrak. Iya, nabrak. Karena masa lalu itu seperti kaca spion. Kita Oke. anggap saja, oh iya kita jalannya, oh itu masa lalu. Bukan masa depan. Masa depan. Jadi Iya. masa lalu itu 1 detik ini. Tadi masa lalu. Oke. Masa depan 1 detik ini juga. Jadi masa lalu dan masa depan adalah saling berdampingan. Jadi hati-hati. Jangan sampai terjebak dengan masa lalu. Oke. Wow, jangan sampai terjebak dengan masa lalu. Iya. Oke, sebenarnya terima kasih banyak Kititut sudah Kembali berkenan kasih. ngobrol di sini, datang ke sini. Saya juga senang banget tentunya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan dan teman-teman mungkin pengen ngobrol lagi dengan Kititut, mungkin nanti bisa kita ada di episode selanjutnya ya. Insya Allah, Kititut. insya Allah. Atau mungkin nanti kalau lagu terbarunya sudah di-upload mungkin boleh nyanyi lagi di sini. Iya, Iya. Ketagihan loh lama-lama tidur dengar suaranya. Iya, Luar iya, biasa. iya. Oke, terima kasih Kititut untuk waktunya ya. Iya, kembali Iya. kasih. Semoga sehat selalu, semangat berkarya terus. Insya tentunya. Allah, insya Allah. Iya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita juga nih dalam bidang apapun, mungkin punya masalah atau punya jasa dalam bidang apapun, kalian bisa banget kirim cerita kalian, nanti akan kami pilih dan akan kami undang. Lumayan loh kalau punya jasa, bisa promosi, bisa di-subscribe, bisa punya jasa apapun, pokoknya bisa langsung datang ke sini. Kirim cerita ke email atau ke nomor WhatsApp yang sudah tertera. Jangan lupa pakai hashtag #ekarismaofficial dan hashtag #talkme. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.